Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk bisa sholat fajar, sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu hingga terbit matahari insyaallah. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan sholat awal waktu duha yang disebut dengan salat syuruk, karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh banyak ulama, man shallal ghadata fi jamaah summa jalasa yadhkuru hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tammah tammah tammah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbit matahari, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna dan sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang indah. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak menerimanya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan kita di atas Islam dan mematikan kita di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Dan di antara keindahan Islam, Islam mengajarkan kepada kita semua aspek kehidupan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh hamba kecuali telah dijelaskan secara detail, secara rinci, secara komplit oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, agama yang indah, sehingga kita patut bangga sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Tidak ada agama yang sempurna, tidak ada agama yang sedetail agama Islam. Salah satu yang dibahas di dalam agama Islam adalah
akhlak dan adab. Bahkan adab memiliki kedudukan dan posisi yang sangat tinggi di dalam Islam. Nabi SAW sering ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga? Maka beliau menjawab, taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nabi SAW juga pernah bersabda, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih memberatkan dalam timbangan hamba besok pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Nabi juga pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di akhirat dengan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi akhlak memiliki peran yang sangat penting, kedudukan yang sangat penting. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan agama Islam ini seluruhnya adalah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk berusaha mempelajari akhlak dan adab, kemudian berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita dan berusaha untuk menyebarkannya kepada orang lain. Ya, ingat, Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perang. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang. Islam masuk ke Indonesia dengan sentuhan dakwah akhlak. Oleh karenanya, ya, dan antum hidup di sini di mana minoritas Muslim, maka hendaknya kita menyebarkan Islam dengan sentuhan akhlak, dengan sentuhan adab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyebarkan dan meninggikan agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan belajar bersama tentang 10 adab ya sehari-hari dari buku Al-Adabul Asrah karya seorang ulama besar di abad ini. Ya, beliau pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Buku ini ringkas, berisi tentang 10 adab, tapi ya poin-poin yang beliau sampaikan adalah poin-poin yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang membawa buku bisa dilihat halaman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengikuti Al-Quran, karena setiap surat di dalam Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Demikian juga untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena Nabi ketika beliau menulis surat kepada para raja ya untuk mendakwahi mereka, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga yang ketiga, untuk meraih keberkahan, karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala akan membawa keberkahan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita menyembelih, kita menyebut nama Allah SWT, sembelihannya halal. Kalau tidak menyebut nama Allah SWT, sembelihannya haram. Ya, karena nama Allah SWT membawa keberkahan. Ketika antum makan membaca bismillah, setan nggak bisa makan bersama kita. Ya, ketika kita masuk rumah dengan membaca bismillah, setan nggak bisa masuk rumah kita. Ketika kita masuk toilet ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jin tidak bisa melihat aurat kita. Semua itu karena keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang keempat yang sangat penting ayyuhal ikhwah, kenapa para ulama membuka kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena dalam bismillahirrahmanirrahim ada dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi cinta dan kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa penuntut ilmu, ikhwan, akhwat yang udah ngaji, hendaknya saling menyayangi di antara mereka. Hasan al-Basri pernah mengatakan, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai di antara kalian, saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk solid, hendaknya bagi kita untuk bersatu, saling menyayangi, saling membantu, saling melengkapi di antara kita. Jangan sampai kita udah sedikit, ya, kemudian kita saling bermusuhan, bertengkar, saling, ya, bermusuhan, saling dengki antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyul ikhwah untuk, ya, menjaga persaudaraan kita, persahabatan kita, lebih-lebih di antara kita kaum muslimin, lebih-lebih lagi di antara kita ahlus sunnah wal jamaah. I'lam hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adabi asyarah. Ketahuilah, kalau ada kata i'lam, ketahuilah, ini berarti apa yang akan disampaikan penting, sehingga perlu bagi kita untuk perhatian, fokus. Dalam surat Muhammad ayat 19 misalkan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Jadi kalau ada kata i'lam, itu berarti apa yang disampaikan itu masalah yang penting untuk kita perhatikan. Maka hendaknya bagi kita memperhatikan, ya, menjernihkan hati kita, memasang telinga kita, dan membuka pikiran kita. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi siapa? Bagi yang memiliki hati, membersihkan hatinya. Ini dibutuhkan keikhlasan. Oleh karena kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan ilmu, bersihkan hati kita. Itu nomor satu. Aw alqas sam'a, lalu dia memasang telinganya, mendengar. Jangan udah belum dengar udah alergi duluan. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Ya. Kemudian wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan pemahamannya, dengan akalnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ya, perhatikan tiga hal ini. Bersihkan hati kita, pasang telinga kita, dan buka, ya, akal pikiran kita. Hadani Allah wa iyyak, berarti i'lam itu adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu masalah yang penting untuk kita perhatikan. Makanya hendaknya kita perhatikan pembahasan ini, karena ini penting. Jangan ada yang ngantuk, ya. Nah, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngelamun. Hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu untuk menggapai akhlak yang terbaik. Ini doa. Makanya salah satu keberkahan kita ngaji kitab para ulama, kita dapat doanya mereka, didoakan oleh para ulama agar kita mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, Masya Allah. Salah satu sebab agar kita memiliki, menggapai akhlak yang mulia adalah dengan doa. Kenapa? Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi-bagikannya kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin kebaikan, minta sama Allah. Pengen ilmu, minta sama Allah.
Pengen rezeki, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengen akhlak yang mulia, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membagi semuanya. Inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man ahab. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Kalau dunia itu Allah berikan kepada muslim dan non-muslim. Non-muslim juga dikasih sama Allah SWT. Wala yu'til imana illa man ahab. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang-orang yang Dia cintai. Maka banyak doa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan kepadaku akhlak yang mulia. Tidak ada yang memberikan kepadaku akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau saja. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan jauhkan aku ya Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Ya. Jadi ada beberapa kiat ayyul ihwah untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Satu, doa. Yang kedua, belajar ilmu agama. Kita ngaji, mempelajari Quran, mempelajari hadis. Jangan sampai KTP kita muslim tapi nggak mau mempelajari kitab suci kita Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang sejati mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bersemangat untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan dipelajari dan kelemah lembutan itu adalah dengan membiasakan diri untuk lembut. Ya. Yang ketiga, kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, mendapatkan akhlak yang mulia, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Orang-orang yang beradab, orang-orang yang berakhlak, karena teman itu pengaruhnya sangat besar sekali. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama teman-temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Taib, beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepadamu untuk menggapai akhlak terbaik, bahwa termasuk adab yang paling agung adalah 10 adab. Tentu adab itu banyak, tetapi beliau di sini hanya menyampaikan 10. Kenapa? Satu, karena Islam sangat perhatian dengan 10 adab ini, sangat perhatian. Yang kedua, karena 10 adab ini yang kita butuhkan sehari-hari, ya, yang kita butuhkan setiap hari. Misalkan makan, berpakaian, ini kan kita butuhkan setiap hari. Ya, kalau adab-adab yang lain belum tentu. Sesuatu yang dibutuhkan setiap hari, maka tentu harus menjadi porsi perhatian yang lebih daripada yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa adab sumbernya ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya Al-Quran itu isinya adab. Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, beliau menjawab secara singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW berisi tentang adab, akhlak. Al-Imam Al-Bukhari punya buku Al-Adabul Mufrad, itu hadis-hadis berisi tentang adab. Ya. Yang kedua, sumber adab adalah adat istiadat. Jadi adat istiadat, kebiasaan, budaya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu juga bisa menjadi ya sumber dalam beragama, selama tidak bertentangan dengan Islam. Ya, jadi Islam itu tidak anti budaya.
Islam itu tidak memerangi adat istiadat. Bahkan hukum asal adat istiadat itu adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, banyak hal yang mungkin tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi secara adat, secara uruf itu adalah termasuk baik, maka itu bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, dijadikan sebagai patokan. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Kata para ulama, adat istiadat itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Baik. Kita mulai adab yang pertama, adab salam. Adab salam. Jadi kita ketika bertemu dengan saudara kita sama muslim, hendaknya menyebarkan salam. Ya, Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk menyebarkan salam. Kata beliau, ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah makanan kepada orang-orang, salatlah di waktu malam saat orang-orang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Ini keutamaan yang pertama, yaitu salam menyebabkan kita masuk surga. Keutamaan yang kedua, menyebarkan salam menjadikan terhapusnya dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam, lalu dia berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah, kita cuma salam kemudian jabat tangan, ini bisa merontokkan, menghapus dosa-dosa kita. Dan kita butuh, karena kita ini banyak dosanya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak salah. Yang ketiga di antara keutamaan salam juga, ini akan menyebabkan kita saling mencintai, saling mengasihi, mempererat persaudaraan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab. Ya, kata Nabi, wallahi kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Lalu kata Nabi, mau enggak saya kasih tahu kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan masuk surga, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya, baik. Al-awwal, idza laqita musliman fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Bertemu di sini ada dua macam. Bertemu secara langsung, ya, papasan, ya, secara langsung, seperti sekarang ketemu langsung dalam majelis, dalam masjid, di jalan. Yang kedua, ketemu tidak langsung, ketemu tapi jarak jauh. Gimana? Lewat HP, misalkan nelpon kan, ya, apalagi sekarang ya, bisa lihat gambarnya juga, video call, ya kan, tapi jaraknya jauh, ini juga masuk. Makanya kalau antum nelpon, ucapkan salam, assalamualaikum, daripada halo misalkan, ya, boleh-boleh saja halo, tapi kalau kita salam dapat pahala, kalau halo nggak dapat pahala, ya. Nah, demikian juga kalau ketemu, boleh saja antum pakai klakson, ya boleh juga, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau salam, antum mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, ya. Nah, maka sebarkan salam, baik ketemu secara langsung maupun jarak jauh. Tapi syaratnya, idza laqita musliman, kalau ketemu seorang muslim. Kalau non muslim, nah ini penting nih,
Kalau antum yakin ya, tahu persis kalau dia bukan muslim, jangan mendahului dia dengan salam. La tabta'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan salam. Ya, jangan mendahului, karena mereka tidak pantas mendapatkan ya hal itu. Tapi kalau mereka yang pertama kali salam kepada kita, jawab apa tidak? Jawab. Kalau kita dengar secara pasti mereka mengucapkannya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada boleh salam sama antum, ya, tapi salamnya jelas, maka boleh antum menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak jelas, cukup jawab Waalaikum. Ya, karena dulu orang-orang Yahudi juga mengucapkan salam kepada Nabi, tapi bukan assalam, tapi assalamualaikum. Assam itu kematian, kehancuran buat kalian. Ya, makanya Nabi Waalaikum bagi kalian juga. Ya, Allah kabulkan doa saya kepada kalian, dan Allah tidak mengabulkan doa kalian kepada saya. Ya, nah. Selanjutnya, qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu seorang muslim, ucapkan salam dengan lafaz ini. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Warahmatullah, dan kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan untuk Allah kepada kalian. Masya Allah. Pak, kalau kita memahami salam ini, Masya Allah, dalam salam ini ada 3 doa yang kita butuhkan. Assalamualaikum artinya keselamatan. Siapa yang tidak ingin selamat? Apalagi orang Indonesia, banyak yang namanya selamat, ya kan? Saking pengennya selamat, bahkan ada loh yang KTP-nya selamat dunia akhirat. Mantap ya, ya ada, ya. Kita semuanya pengen selamat, terutama nanti selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita didoakan semoga kalian selamat, selamat di dunia dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari kejahatan, dan selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahmatullah, dan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin disayang sama Allah? Semua kita ingin disayang sama Allah. Ya. Wabarakatuh, dan keberkahan. Nah, ini juga semua orang butuh keberkahan, ya, sampai banyak warung barokah, ya kan, rumah sakit barokah, apotik barokah, semuanya pengen barokah, ya. Nah, karena barokah itu artinya apa? Al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak, yang melimpah dan terus menerus, langgeng. Itu namanya barokah. Ya, kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Misalnya antum didoakan semoga usahanya barokah, itu berarti apa? Ya, luas, banyak, dan langgeng. Karena ada orang mungkin laris sehari tok, ya, atau sebulan, habis itu sepi. Ya, ini terus menerus. Itu namanya barokah. Ya. Taib. Ini yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau enggak sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi, ya, boleh apa tidak? Boleh. Assalamualaikum saja boleh, tapi nggak pakai saja loh ya. Ya. Assalamualaikum saja gitu nggak? Ya. Assalamualaikum boleh, boleh. Jadi ada 3 tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini tingkatan yang pertama, yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi, ini tingkatan yang kedua. Assalamualaikum, ini tingkatan yang ketiga. Wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian dia mengucapkan salam kepadamu, atau ada orang yang mengucapkan salam padamu, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjawab salam hukumnya wajib.
Kalau kita mengucapkan salam itu sunnah, ya, mengucapkan salam itu sunnah, mendahului mengucapkan salam. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal semisalnya. Dengan yang lebih baik, misalkan dia assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik. Atau minimal sama. Kalau dia assalamualaikum berarti minimal adalah waalaikumsalam, itu minimal. Tapi kalau kita lebih sempurna, lebih banyak, itu lebih bagus, ya. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah usul fikih, hukum asal perintah menunjukkan wajib. Makanya menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak ada yang lebih lagi, udah nggak ada lebih lagi. Tapi kalau dia assalamualaikum saja, nah itu bisa waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjawab dengan yang lebih baik itu dari dua sisi. Sisi yang pertama tadi lafadznya. Kalau dia assalamualaikum berarti kita waalaikumsalam warahmatullahi atau wabarakatuh. Ya. Yang kedua dari sisi sambutannya. Misalkan dia mengatakan dengan penuh kehangatan assalamualaikum, jangan antum jawabnya waalaikumsalam. Jawab tapi kayak orang tertekan gitu, jangan, ya, nggak boleh. Harus yang lebih baik. Misalkan kalau dia ramah dengan penuh kehangatan, kita pun demikian waalaikumsalam, masya Allah, nah, gitu, ya. Jangan seperti tadi. Nah, berikutnya adab yang kedua, adab meminta izin, ya, meminta izin. Idza aradta dukhula ala ahadin fasta'din. Apabila engkau ingin masuk ke rumah seorang, maka mintalah izin. Ini penting. Ketika kita mau bertamu ke rumah teman, tetangga, kerabat, ya, maka hendaknya bagi kita izin terlebih dahulu. Jangan langsung masuk nyelonong saja, enggak, izin terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Jadi jangan langsung masuk kita. Ada sebagian orang itu rumah tetangganya, rumah kerabatnya, rumah temennya kayak rumah sendiri. Ya, udah anggap aja rumah sendiri. Akhirnya benar kayak rumah sendiri, nyelonong aja. Nah, ini nggak boleh. Harus izin terlebih dahulu, harus pamit terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita masuk ke rumahnya, pemilik rumah bukan dalam keadaan yang siap. Ya, mungkin dia masih terbuka auratnya, mungkin rumahnya masih berantakan, nggak ingin terlihat seperti itu dan lain sebagainya. Waqifan an yaminil bab aw yasarih. Ketika Anda bertamu, ya, kemudian meminta izin, berdirilah di sebelah kanan pintu atau kirinya. Jangan di depan pintu pas. Tapi apa? Hendaknya sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Supaya apa? Supaya ketika pemilik rumah membuka pintu, ya, kita tidak langsung melihat
dalamnya rumah. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Ya, meminta izin itu disyariatkan karena masalah pandangan. Ya, makanya hal yang penting untuk kita ketahui juga, ketika kita ke rumah teman kita, ya, atau bertamu ke rumah orang lain, jangan, istilah orang sekarang apa? Kepo. Dilihatin semuanya. Oh, masya Allah, ini kayunya dari mana ini? Oh, belinya di mana? Ya, nggak usah terlalu kepo sama milik orang lain. Ya, jadi ini. Kemudian yang ketiga, fa in adzina laka dakhalta, kalau dia mengizinkan masuk, silahkan masuk. Gimana kalau orang itu mengizinkan? Masuk. Baik, silahkan. Misalkan sudah membukakan pintu untuk kita, silahkan. Bahkan menyuguhkan apa? Ya, kopi, ya, teh, gorengan untuk kita. Ya udah, itu berarti sudah dipersilahkan. Makanya tadi, ikhwan, pakai kaidah tadi. Sebenarnya nggak ada dalilnya. Sebenarnya tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa? Dikembalikan kepada uruf. Patokan minta izin, patokan memberi izin, itu dikembalikan kepada uruf. Zaman dulu nggak ada minta izin itu pakai bel, karena belum ada bel. Tapi boleh nggak sekarang pakai bel? Boleh. Yaitu dikembalikan kepada tadi uruf. Islam tidak anti budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena terkadang Islam itu tidak memberi batasan, karena itu akan berubah-ubah sesuai perubahan zaman. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Dosa kalau seorang suami menelantarkan istrinya dan anak-anaknya, tidak memberi nafkah kepada mereka. Tapi Islam tidak membatasi berapa nominalnya. Memang ada nominalnya. Kasihlah istrimu 1 juta per hari, misalkan, kan nggak ada. Ya. Maka nominalnya dikembalikan kepada apa? Uruf. Kembalikan. Mungkin uruf orang Bali berapa? 5 juta. Masya Allah. Nah, itu beda-beda. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Antara kota dengan desa beda. Nah, itu makna dikembalikan kepada apa? Uruf. Dalam hal-hal yang belum ada ketentuannya di dalam syariat. Demikian juga ketika kita minta izin, ketika pemilik rumah mengizinkan, itu dikembalikan kepada uruf. Urufnya orang, kalau dia sudah membukakan pintu, mempersilahkan, berarti sudah mengizinkan. Kalau dia sudah seperti itu, silahkan Anda masuk. Wa in qila laka rji' farji'. Tapi kalau dikatakan kepadamu pulanglah, maka pulanglah. Kalau yang keluar ternyata anaknya, terus mengatakan, maaf, bapak lagi sakit misalkan, atau bapak lagi istirahat, berarti pulang. Jangan pokoknya saya tunggu di sini sampai sembuh. Pura-pura aja bapakmu itu, karena saya mau tagih hutang. Ya, enggak juga. Jadi jangan. Kalau memang itu sudah orang-orang kita sudah paham tuh. Kalau sudah ngomong seperti itu, berarti pertanda dia nggak mau ditemui. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, udah pulang. Dan pulang di sini kata para ulama dengan hati yang bersih, atau dengan hati yang legowo, lapang dada. Jangan sampai pulang tapi gerundel. Tahu gerundel ya? Apa gerundel ini? Nah, ya, jengkel. Nah, gerundel. Sialan nih.
udah capek-capek jauh-jauh nyampe sini, ya nggak mau ditemui. Nah, nggak boleh. Hendaknya bagi kita untuk apa? Pulang tapi dengan hati yang bersih, husnudzon kepada saudara kita. Mungkin dia benar-benar capek sekarang, ya. Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi sibuk dan lain sebagainya. Ya, ingat ikhwan, setan ingin menjadikan kita itu saling bermusuhan. Maka hendaknya bagi kita untuk melawan pintu-pintu setan tersebut, jerat-jerat setan tersebut. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu ingin menjadikan kalian saling bermusuhan dan saling membenci. Maka jangan sampai kita dipermainkan oleh setan. Husnudzan kepada saudara kita. Taib, yang ketiga. Wah, ini penting nih, adab makan. Karena tiada hari tanpa makan. Nah, jadikan makan kita makan yang berpahala. Masya Allah, ini ada satu hal penting. Makan itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Ini termasuk perkara yang mubah. Tapi makan kita bisa berpahala, bisa menjadi ibadah manakala kalau kita meniatkannya untuk ibadah. Nah, makanya ini poin penting yang perlu kita perhatikan baik-baik. Masalah-masalah yang mubah dengan niat yang baik akan berubah menjadi ibadah. Sebaliknya ibadah kalau kita tidak meniatkannya dengan baik akan berubah menjadi adat kebiasaan saja. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami berhubungan dengan istrinya itu sedekah, kata Nabi. Sudah sedekah berpahala. Para sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasul, yang benar orang melampiaskan syahwatnya dapat pahala. Itu nggak usah dikasih pahala, udah ya orang apa melakukan gitu ya. Nah, tapi kata Nabi SAW, ara'aitum idza wadhaha fil haram akana alaihi wisrun. Bukankah kalau dia menaruh syahwatnya pada tempat yang haram dia berdosa? Fakadzalika idza wadha'a fil halal kana lahu ajr. Sebaliknya, orang yang meletakkannya pada tempat yang halal maka dapat pahala. Ya, hukum asal berhubungan boleh-boleh saja, tapi di situ Nabi mengatakan sebagai sedekah. Kalau niatnya apa? Niatnya adalah memperoleh keturunan, untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang haram, bisa menjadi pahala. Ya, baik. Demikian juga makan, tidur dan lain sebagainya. Itu hukum asalnya boleh, tapi kalau antum niatkan untuk ibadah, saya makan supaya nanti sholat kuat, pas taklim nggak ngantuk atau tambah ngantuk. Nah, maka kalau kita niatnya yang baik, itu bisa menjadi pahala bagi kita. As-salis, yang ketiga kata beliau, sammillah fi ibtida'i aklika wa syurbika. Bacalah bismillah ketika memulai makan dan minum, seraya mengatakan bismillah. Jangan lupa ketika kita makan dan minum, awali dengan bismillah. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada bocah kecil yang makan bersama Nabi SAW, ya hulam sammillah, wahai anak kecil bacalah bismillah. Ya, karena nama Allah itu membawa keberkahan. Dan ini doa yang sahih, ada dalam Bukhari Muslim. Maka ini yang perlu kita ambil, yang kita praktekkan. Alaika bid du'a il warid wada ankal jumal asyawarid. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hendaknya kamu memakai doa-doa yang sahih, tinggalkan doa-doa yang enggak sahih. Sebagian orang, terutama ini anak-anak kecil, TPA, TK, kadang malah pakai doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal hadisnya enggak sahih, lebih panjang lagi. Mending bismillah pertama sahih, yang kedua lebih singkat, lebih gampang. Nah, aneh orang itu sekarang milih yang enggak sahih, lebih panjang lagi.
padahal nggak sahih. Padahal dikasih uang palsu nggak mau, tapi hadis palsu mau. Nah, ya, tapi hadis palsu mau. Dikasih uang palsu, ya, nggak mau. Jadi kita lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Nah, Allahumma barik lana, ini hadis yang palsu. Mendingan yang sahih saja, yaitu apa? Bismillah. Taib. Kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Haram. Makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menyerupai setan. Sebutkan dalam hadis, la ta'kul wa tashrab bishimalik fa inna syaitana ya'kul wa yashrab bishimalik. Janganlah seorang itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Karena apa? Setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita nggak boleh tasabuh sama setan, ya, karena setan itu musuh Allah SWT, ya. Inna syaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kalian, jadikan dia musuh, jangan malah ditiru, jangan dijadikan idola. Sekarang orang malah niru setan, bahkan ada yang sampai menamai makanannya dengan setan. Di Jawa itu ada rawon setan, ya, mie jahannam, ya, sambal iblis, ya, nggak perlu. Taib, ini makan dengan tangan kanan. Sekarang banyak orang niru idolanya pakai tangan kiri, apalagi di komunitas antum seperti ini, ya. Ada mungkin orang-orang asing, biasanya pakai tangan kiri. Makanya ajarkan kepada anak kita, keluarga kita, Islam, supaya mereka tidak latah ikut-ikutan. Karena biasanya anak-anak itu ngelihat aja, ya, dengan apa yang dia lihat, dan itu diikuti-ikuti. Wakul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Ini kalau makan bareng-bareng, ya, yang terdekat dulu, jangan langsung nyaplok area orang lain, ya, karena itu bikin jijik. Wakul mimma yalik. Taib. Wa idza faragta, kalau sudah selesai makan, fal'aq asabi'ak, jilatilah apa? Jari-jarimu. Wakul alhamdulillah. Nah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Ingat, masih banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Bahkan ada orang kaya pun nggak bisa makan karena sakit, ya. Makanya makan itu nikmat dari Allah SWT. Seorang ulama pernah mengatakan, jika kamu bisa makan dan bisa mengeluarkannya, maka berarti terkumpul 300 macam nikmat kepadamu. Nah, tidak semua orang bisa dikasih makan, dan nggak semua orang juga bisa mengeluarkannya. Itu coba bayangkan, kita bisa makan tapi nggak bisa mengeluarkannya. Repot, ya kan? Repot, sakit. Ada teman saya cerita, kerabatnya gara-gara nggak bisa ngentut, operasi 70 juta, nggak bisa ngentut, 70 juta. Kita perat-pret aja. Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita, tapi kita kurang bersyukur, ya kan? Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi caranya yaitu dengan mensyukurinya dengan menjilati, pakai tangan, dijilati. Boleh juga yul'iqoha, menjilatkannya, nyuruh anak kita, istri kita. Yang penting jangan teman kita. Nggak ada yang mau kali. Wakul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, ya, karena Allah itu senang jika kita makan atau minum kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Inna waha la yarda anil abdi ya'kulul aqlata fayahmaduhu alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu alaiha. Allah ridha jika ada seorang hamba, dia makan dan minum kemudian dia memuji Allah. Yang keempat, ar-rabi' takallam bitayyibil qawli fi khair wahfid sautaka mutamahilan fi hadisik. Ya, berbicara dengan ucapan yang baik. Ini adab. Kalau ngomong yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomonglah yang baik atau mendingan diam. Karena kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Aksaru khotaya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Jadi hati-hati ketika kita berbicara. Ya, jangan sampai omongan kita, lisan kita menjadi bumerang, harimau bagi kita. Wahfid sautaka, ya, rendahkanlah suaramu, nggak usah teriak-teriak. Waghdud sautak, inna angkaral aswati la sautul hamir, kata Luqman kepada anaknya. Kalau berbicara yang pelan nak, karena sejelek-jelek suara itu adalah suaranya keledai. Nggak usah teriak-teriak kayak orang di pasar tuh, teriak-teriak, nggak usah, ya. Mutamahilan fi hadisik, ya, pelan-pelan kalau ngomong pelan-pelan, karena tujuan kita berbicara itu supaya dipahami. Nah kalau terlalu cepat, ya, sulit untuk dipahami, sampai orang kadang ini ngomong apa kumur, nah, ya, karena saking cepatnya. Wa ansit liman kallamaka mukbilan alaih, dengarkan baik-baik orang yang mengajakmu berbicara dengan menghadap padanya. Nah ini banyak yang kena kita ini, hadap ini. Kalau ada orang yang berbicara dengan kita, dengarkan baik-baik dan menghadaplah kepadanya. Kita sering melalaikan adab ini. Ada istri kita cerita, cuek aja. Ada anak kita cerita, nggak didengerin, asik main HP sendiri. Iya, udah ngerti saya. Nah, ya. Nah ini berarti belum mempraktekkan apa? Adab. Jadi kalau ada orang yang cerita sama kita, berbicara dengan kita, dengarkan baik-baik. Walaupun kita sudah tahu. Kata Atha al-Khurasani, inni la astami'u ila kalamil fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Saya mendengarkan ucapan anak kecil, saya dengarkan baik-baik, walaupun saya sudah dengar ucapannya sebelum dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan saya sudah tahu, tapi untuk menjaga perasaan. Nah ini penting. Kadang istri kita cerita, kadang anak kita cerita, mungkin kita sudah tahu atau nggak penting yang disampaikan, nggak terlalu penting. Ya dia cerita tentang temennya di kelas di sini, dengerin aja. Ya, dengerin aja, dengerin baik-baik. Itu menyenangkan dia. Min afdhalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahik. Amalan yang paling baik, kamu menyenangkan hati saudara. Apalagi istri kita, anak kita. Nah ini penting. Mukbilan alaih, kita menghadap kepadanya. Kadang kan kita enggak ada cerita, ya udah menghadapnya ke HP. Iya. Tahu-tahu minta uang belanja aja. Nah. Taib. Wala tuqati'u, jangan memutus pembicaraan. Kalau masih koma, ya jangan diputus sampai pada titik. Ya. Wala tataqaddam baina yadil akbari bil kalam, jangan mendahului orang yang lebih tua. Nah, dahulukan yang lebih tua. Kabir kata Nabi, dahulukan yang lebih tua. Al barakah fi akabirikum, keberkahan itu pada orang yang tua di antara kalian. Tapi berikutnya yang kelima, adab tidur. Adab tidur. Idza ataita matji'aka fatawadda, kalau kalian mendatangi tempat tidurmu berwudulah. Jadi tidurnya di tempat tidur, bukan di tempat taklim. Ya. Nah, idza ataita matji'aka fatawadda, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah. Berarti salah satu adab ketika kita mau tidur adalah wudu terlebih dahulu, seperti kita wudu untuk sholat. Wanam ala shikikal aiman, ya, tidurlah pada sisi kananmu. Watslu ayatal kursi marratan, bacalah ayat kursi sekali. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya.
Itu ayat yang paling utama, yang paling agung di dalam Al-Quran, ya, karena berisi tentang tauhid. Sekali saja. Wajma' kaffaik, kemudian kumpulkan dua telapak tanganmu seperti kita mau berdoa. Waqra' fihima suratal Ikhlas, bacakan pada dua telapak tangan tersebut surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wal muawwidzatain. Muawwidzatain itu surat An-Nas dan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Nah itu. Berarti setelah baca ayat Al-Kursi, baca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Wangfus fihima, tiupkan pada keduanya, ya, ditiup dengan sedikit ludah, itu nafas, dengan sedikit ludah, nggak usah banyak-banyak karena nanti mau diusapkan. Ini kalau banyak-banyak itu kayak wudhu aja lah. Wamsah bihima mastata'ta min jasadik, kemudian usapkan pada jasadmu semampunya, semampunya, jangan lebay, jangan berlebihan sampai kaki-kakinya ujung atau sampai di punggungnya, itu berlebihan. Jadi semampunya saja, ya, muka, sudah, ya, jangan sampai sini ke belakang sini, ya, atau ujung kaki misalkan, nggak usah. Taf'al dzalika salasan, lakukan itu tiga kali. Maksudnya antum mengangkat tangan seperti ini, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusap. Lakukan begini lagi, baca tadi Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya, kemudian usapkan, kemudian lakukan begini lagi sampai berapa? 3 kali. Itu adab tidur, dan ini penting karena kadang sebagian orang itu tidur aja apa? Susah, padahal tidur itu nikmat, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, waja'ala naumakum subata, Allah menjadikan tidur kalian itu sebagai tempat untuk waktu untuk istirahat. Makanya orang kalau habis tidur itu apa? Ya, seger lagi, mengembalikan kekuatannya. Sebagian orang enggak, susah banget tidur sampai butuh obat tidur. Ya, makanya kalau antum gampang tidur, alhamdulillah. Habis kerja tidur, ngorok lagi, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, adab bersin. Idza atastafaqti wajhaka biyadika aw bithawbik. Kalau kamu bersin, dan bersin itu nikmat, ikhwan. Makanya orang kalau bersin itu apa? Habis itu plong. Habis itu plong karena sumbatan-sumbatannya apa? Keluar. Termasuk upilnya juga keluar. Nah, makanya lega. Idza atastafaqti wajhak, kalau kamu bersin, tutuplah wajahmu. Biyadika aw bithawbik, dengan telapak tanganmu atau kain bajumu, disuruh nutup. Kenapa? Karena apa yang keluar dari hidung itu bisa menyebabkan penyakit, virus. Masih ingat pas corona kemarin? Jangan lupa loh ya, corona itu peristiwa yang sangat besar, ya, dan banyak memberikan pelajaran hidup bagi kita, dan kita semuanya sebagai saksi tentang peristiwa itu. Salah satu pelajaran penting dari corona, pas corona kemarin kita disuruh pakai masker. Itu sampai sekarang ada yang pakai masker, Mas ya? Ya kan? Baik. Pada saat corona kita disuruh pakai masker. Kenapa? Karena kotoran yang keluar dari hidung itu bisa menyebabkan, ya, penyakit, virus. Ya, bisa menyebabkan virus. Nah, jauh sebelum para dokter menganjurkan pakai masker, ternyata Rasulullah SAW sudah menganjurkannya kepada kita. Dengan cara apa? Kalau Anda bersin, tutuplah dengan, ya, tangan atau dengan kain atau tisu atau yang lainnya. Tutup. Itu salah satu adab. Sebelum para dokter menganjurkan cuci tangan, Islam sudah. Setiap kali sholat kita suruh wudu itu cuci tangan. Nah, wahmadillah,
bacalah alhamdulillah, karena itu nikmat dari Allah SWT. Ya, orang bisa bersin itu nikmat. Fa in sammataka ahadun faqala yarhamukallah, kalau ada seorang mendoakan kepadamu yarhamukallah, faqul yahdikumullah wa yuslih balakum, maka jawablah dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi kalau misalkan saya bersin, ya, lalu saya mengucapkan alhamdulillah, terus teman saya yang mendengarkan saya mengatakan yarhamukallah, maka saya membalasnya yahdikumullah wa yuslih balakum, karena dia telah berbuat baik kepada saya. Ketika dia mendoakan saya berarti dia telah berbuat baik, maka saya dianjurkan untuk membalasnya. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebaikannya. Ini adab dalam Islam. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita membalasnya. Kalau nggak mampu, minimal doakan dia. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Nah, yang ketujuh, adab menguap. Nah, kalau bersin itu nikmat dari Allah. Kalau menguap dari setan. Menguap itu dari setan. Kenapa? Karena menguap tanda kemalasan. Makanya kalau ada orang pas taklim kok menguap aja, ya malas. Kerja ya menguap terus, nah ini malas nih orang. Ya. Ruddat tasa'ub mastata'ta, lawanlah menguapmu semampumu. Jadi kalau kita menguap padahal bukan waktu untuk tidur, lawan. Ya, karena itu dari setan. Jangan kita kalah dari setan. Jangan kita kalah. Ini kalau ngantuk pas taklim, ya pindah tempat, wudu. Apalagi pas khutbah Jumat. Biasanya baru innal hamdalillah. Udah. Ya, udah langsung ghadul basar semuanya, menundukkan pandangan semuanya. Ya, nggak tahu kenapa ya kalau khutbah Jumat itu enak banget ya lo untuk tidur. Ruddat tasa'ub mastata'ta, tahanlah menguapmu semampumu. Wa amsik biyadika ala fiik, tahanlah dengan telapak tanganmu di atas mulutmu. Jadi tutup. Kalau ada menguap itu ditutup. Jangan sampai nanti nyamuk masuk, ya, lalat masuk, ya kan? Wala takul jangan mengatakan apa? Biasanya ada orang menguap, malah di gaspol sekalian. Wah, nggak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan, fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Kalau dia mengatakan gitu ya, maksudnya menguapnya malah digas, kata Nabi, setannya ketawa, menang dia, seneng, ternyata kita kalah. Taib yang ke-8, as-samin yang ke-8, idzan tahaita ila majlisin fasallim, kalau kamu sampai di suatu majlis, termasuk yaitu majlis ilmu, maka ucapkan salam. Jangan lupa ucapkan salam seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Wajlis haitsu yantahil majlis, duduklah di tempat yang tersedia. Jangan masbuk tapi maunya di depan. Nah, ini. Wala tajlis bainas syamsi wadzil, jangan duduk antara sinar matahari dan bayangan. Jadi maksudnya antum duduk kemudian separuh badan kita terkena matahari, separuh badan kita enggak, itu enggak boleh. Kenapa? Karena berarti tidak adil terhadap badan kita. Islam itu dari ujung rambut sampai ujung kaki adil. Makanya sampai kalau kita pakai sandal pun nggak boleh cuman satu. Kalau pakai dua-duanya. Kalau nggak pakai lepas dua-duanya. Jangan yang kanan pakai sandal, yang satu ya nyeker, misalkan nggak pakai sandal, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kepala ketika motong rambut juga demikian. Rasulullah melarang kita namanya koza.
Khoza itu model potongan, sebagian dicukur habis, sebagian dibiarkan. Ya, misalkan depannya dicukur habis, belakangnya gondrong misalkan, kayak kungfu itu ya. Nah, atau sebaliknya, yang depan sini apa dibiarin, yang belakangnya dibotak, atau dibiarin sedikit di sini tengah-tengah macam mobil ini misalkan. Nggak boleh. Kalau dipotong-potong semuanya, kalau dibiarkan semuanya, jangan sebagian. Itu kenapa? Karena Islam mencintai keadilan. Jangan sampai ya sebagian dapat, sebagian enggak. Wala tufarriq bainas naini illa biidnihima. Jangan memisah antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau ada dua orang yang sudah mendahului antum, sudah duduk barengan, antum datang belakangan, jangan memisah, duduk di tengah-tengahnya, kecuali kalau keduanya apa? Mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan jangan. Kenapa? Karena antum membuat mereka jengkel. Ini datang belakangan, ya maunya apa? Depan. Kalau mau depan dari tadi kak. Nah, akhirnya membuat orang jengkel. Membuat orang jengkel itu nggak boleh. Makanya perhatikan Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, idza kuntum salasatan, kalau kalian bertiga, maka jangan yang dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga, karena yang demikian itu membuat dia sedih. Membuat dia sedih. Antum misalkan ada orang Bali dua orang, ya, ada orang Jawa satu orang, bertiga. Yang dua orang ini pakai bahasa Bali, yang satu orang Jawa nggak ngerti bahasa Bali, perlu ngetok aja, ini ngomong apa ini. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena membuat sedih dia nggak paham sendiri, bahkan mungkin suudon nanti akhirnya. Ini jangan-jangan mau ngerjain saya, ngomongin saya dan sebagainya. Baik. Wala tukim ahadan min majlisi. Jangan kamu menyuruh dia berdiri dari tempat majelisnya. Ya. Karena kaidahnya siapa yang duluan, dialah yang berhak. Dialah yang berhak. Termasuk yang perlu saya ingatkan adalah dalam sholat. Siapa yang duluan di shaf yang pertama, ya, maka dialah yang lebih berat, walaupun dia anak-anak. Sebagian imam kadang ada anak kecil, dia duluan misalkan, disuruh mundur. Ini termasuk kesalahan. Siapa yang duluan, dialah yang berhak. Ya, baik dalam majelis ilmu, baik dalam shaf salat. Wadhkurillaha fih. Jangan lupa berzikir kepada Allah ketika kita kumpul sama teman-teman kita. Jangan lupa berzikir. Jadikan obrolan kita obrolan yang bermanfaat. Jangan obrolannya muter-muter masalah itu aja. Kalau enggak kuliner, makanan, ya masalah perempuan. Ya. Nah, yang jomblo dipanas-panasin, dikomporin supaya nikah. Sudah nikah dikomporin lagi supaya nambah. Padahal gak berani juga. Nah, fatakul, lalu minimal adalah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minimal. Tapi ini belum selesai ya, tinggal dikit. Siapa yang menutup majelisnya dengan doa ini disebutkan di dalam hadis, maka dosa-dosanya akan diampuni. Yang ke-9, adab di jalan. Nah, ini penting nih, terutama bagi antum-antum yang di sini. Ya, adab di jalan. A'tit tariqah haqqah. Berikan jalan haknya. Namanya orang, ya, kalau bisa menghindari jalan lebih bagus. Nongkrong di jalan, misalkan, hindari. Sering-sering ke jalan, ngapain? Ya, kata Imam Malik, jangan kamu keluar rumah kecuali kalau memang ada kebutuhan, ada faedah, manfaat. Ya, lebih baik di rumah, kecuali kalau memang ada hajat.
Makanya Nabi SAW mengatakan iyyakumul julus fit turqat, jangan kalian nongkrong di pinggir jalan. Terus para sahabat mengatakan, wahai Rasul, kami nggak punya tempat lagi kecuali di pinggir jalan tersebut. Kalau memang seperti itu, maka berikan hak jalan. Apa hak jalannya? Nah ini, hudza basara, ya, tundukkan pandanganmu. Wah ini yang paling berat nih, apalagi di Bali. Berat ini, hanya wali-wali Allah yang bisa ini. Hanya wali-wali Allah yang bisa melakukannya. Berat, ya, maunya tengok sana tengok sini, ya, alasannya kalau wadul basar susah, nabrak nanti. Ya, intinya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk berusaha menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena apabila kita tidak ghaddul basar, maka akan mengarah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaddul basar adalah jembatan menuju zina, ya, menuju zina. Islam salah satu kaidahnya ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga segala sarana yang bisa mengantarkannya. Wa kuffal adza, jangan menyakiti orang di jalan, ya, jangan menyakiti orang, digangguin. Biasanya itu orang kalau ada yang lewat di jalan di bersiul, sweet, nah ini nggak boleh tuh, apalagi boleh lagi disiulin. Nah, atau mengganggu dengan tangan kita, nggak boleh. Begal misalkan, ngerampok, jotos orang, nah nggak boleh. Apalagi ngebom, nah haram, ya, nggak boleh. Islam itu masya Allah, orang ganggu dengan lisan aja nggak boleh, ya, memadharotkan diri kita sendiri saja nggak boleh, ngerokok aja nggak boleh, apalagi ngebom, gitu kan. Nah, makanya kalau ada aksi-aksi pengeboman, bom bunuh diri, itu bukan dari Islam, bukan jihad, ya, itu bukan jihad. Pelakunya bukan syahid, sangit, ya. Nah, waruddas salam, dan jawablah salam. Wah, ya, menjawab salam wajib hukumnya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ya, ajak kepada kebaikan dan larang dari kemungkaran, ya, ajak kepada yang baik. Kalau ada orang yang nanya mana masjid, tunjukkan, ya. Nah, jangan malah diputer-puterkan. Nah, lu masih jauh san, oh mas, belok lagi, ya. Nah, yang terakhir ke-10, nah pas jam 7. Al-asir ilbasil jamila minats thiyab, berpakaianlah pakaian yang bagus, karena inna waha jamil yuhibbul jamal, wa itu indah, mencintai keindahan. Islam itu agama yang indah, bersih, dan bersih itu ada dua. Satu, bersih batin, bersihkan hati kita dari kotoran syirik, kekufuran, bid'ah, maksiat, dengki, ya, sombong dan lain sebagainya. Bersihkan hati kita. Yang kedua, kebersihan yang zahir. Apa zahir? Pakaian kita, badan kita, lingkungan kita. Jadi Islam itu mencintai dua kebersihan, kebersihan zahir dan kebersihan batin. Jangan cuma yang penting bersih hatinya, terus nggak mandi 1 bulan, ya, atau bajunya kotor, yang penting apa? Hatinya bersih. Salah. Atau sebagian orang kadang masya Allah bajunya bersih, badannya wangi, tapi hatinya kotor dengan kekufuran, dengan kesyirikan, nggak ada faedahnya juga. Ya, yang lebih parah jika dua-duanya, udah hatinya kotor, bajunya juga kotor, ya, badannya juga kotor. Nah ini parah, ya. Wa afdaluhal abyad, dan yang paling bagus adalah warna putih. Kebetulan saya pakai warna putih ini yang paling bagus, ya, karena putih itu lambang kebersihan. Makanya dalam doa istiftah,
wa nakkini min khataayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kotoran sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Karena kalau pakai baju putih itu biasanya nggak awet, nggak awet. Kena baju kotor, kena kotoran dikit langsung ganti, ya, karena kelihatan. Lu pakai baju saya misalkan ini, paling nanti sudah ganti. Beda kalau yang pakai baju hitam atau yang lain, 1 minggu nggak ganti nggak masalah, ya, nggak kelihatan deh. Wala yujawiz ka'baika sufla, jangan menutupi mata kaki. Ini yang disebut dengan isbal, ya, karena Nabi mengancam ma asfala minal ka'baini fa finnar, ya, pakaian yang menutupi mata kaki maka itu di neraka. Hadis-hadisnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat. Nggak mungkin mereka sepakat dalam kedustaan. Dan ini harus kita imani. Jangan menggunakan logika. Oh, nggak masuk akal. Masuk gara-gara menutupi mata kaki aja masuk neraka. Pakai akal dong sayang. Kan ada yang bilang kayak gitu. Ya. Nah ini adalah menuhankan akal, menolak hadis hanya berdasarkan dengan logika. Ini lebih bersih, ya. Wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a, dahulukan dengan yang kanan kalau memakai, pakai baju dahulukan yang kanan, pakai celana dahulukan yang kanan, kalau melepas dahulukan yang kiri, sebagaimana dalam hadis Aisyah, karena Nabi sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi itu senang kalau mendahulukan yang kanan ketika nyisir rambut. Jadi kalau nyisir bagian kanan dulu. Wa tana'ulihi, pakai sandal, dahulukan yang kanan dulu. Wa tahurihi, berwudu, dan dalam segala urusannya yang baik-baik. Adapun yang kotor dahulukan yang kiri. Ketika cebok pakai kiri. Jangan makan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kiri. Nah, nanti ingat-ingat lagi. Nah, di Islam Masya Allah, untuk yang baik-baik pakai yang kanan, untuk yang kotor pakai tangan kiri. Udah diatur dalam Islam. Walhamdulillah. Tamat sudah. Ini pembahasannya dengan sedikit patas. Taib. Sebelum kita tutup, ada 3 pertanyaan untuk yang bisa jawab. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki akhlak yang baik? Nah, doa, belajar ilmu agama. Nah, cari teman yang baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa keutamaannya mengucapkan salam? Tadi kita sebutkan ada 3. Nah, 1. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Menyebabkan kita masuk surga, menggugurkan dosa, dan yang ketiga, menjadikan kita saling menyayangi di antara kita. Masya Allah. Taib. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan adab makan. Ayo. Mengucapkan bismillah, pakai tangan kanan, mengucapkan alhamdulillah, menjilati, ya, atau nyuruh orang lain jilati. Taib, barakallahu fiik. Nah, taib, kita tutup.
tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.